Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman kelompok saya. Sebelumnya, saya atas nama Rizka akan memandu jalannya presentasi hari ini dengan materi efektivitas manajemen lingkungan PT Indonesia Morowali Industri Part atau IMIP dalam kepatuhan terhadap AMDAL dan pengelolaan limbah yang dibawakan oleh kelompok 4. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2022, negara ini tercatat memiliki cadangan nikel terbesar secara global, yaitu sekitar 21 juta metrik ton, di mana salah satu yang paling menonjol adalah PT Indonesia Morowali Industri Part atau PT IMIP yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PT IMIP merupakan kawasan industri terpadu terbatas nikel dengan produk utama berupa nikel, baja tahan karet atau stainless steel, dan baja karbon. Selain itu, kawasan ini juga didukung oleh berbagai industri penunjang seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, pabrik mangan, silikon, krom, kapur, kokas, hingga fasilitas strategis berupa pelabuhan dan bandara. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, saya Multira Diamelia Bahar. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Yang pertama, manajemen lingkungan IMS ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001 merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Standar ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, identifikasi aspek serta dampak lingkungan, dan penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan. Menurut Hidayati et al. Tahun 2025, penerapan ISO 14001 tahun 2015 di PT Elang Perdana T-Rex Industri masih menghadapi kendala karena keterbatasan pemahaman karyawan dan kurangnya konsistensi dalam memenuhi standar. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi ISO 14001 tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sertifikasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen lingkungan ke dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kemudian pada penelitian Supangkat tahun 2023 menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap ISO 14001 berpengaruh positif terhadap perilaku peduli lingkungan. Keberhasilan penerapan ISO tidak hanya ditentukan oleh dokumen atau fasilitas tetapi oleh kesadaran dan perilaku karyawan. Sejalan dengan itu, efektivitas manajemen lingkungan dan AMDAL bergantung pada sistem yang kuat serta budaya peduli lingkungan yang menjadi kunci tercapainya keberlanjutan dan citra positif perusahaan. Selanjutnya, nomor 2, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, AMDAL memiliki kedudukan strategis sebagai dasar dalam pemberian izin lingkungan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Menurut Damanik tahun 2025, AMDAL memiliki fungsi yang tidak hanya menilai aspek ekologis, tetapi juga kelayakan ekonomi dan sosial sesuai konsep triple bottom line. Kemudian Tarigan juga Kemudian berdasarkan penelitian Tarigan tahun 2023 menekankan efektivitas AMDAL bergantung pada komitmen perusahaan, pengawasan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, nomor 3, regulasi dan peraturan tentang AMDAL. Yang pertama, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
sebagai landasan utama. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan menjadi acuan baru dalam pelaksanaan AMDAL. Peraturan pemerintah ini mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam sistem perizinan berbasis risiko atau online single submission. Tujuannya itu adalah menyederhanakan proses perizinan namun tetap menuntut pengawasan yang lebih ketat agar kualitas dokumen AMDAL tidak menurun. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 beberapa peraturan menteri penting terkait pelaksanaan AMDAL, yaitu Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara persetujuan teknis dan penerbitan sertifikat layak operasi bagi kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun agar sesuai dengan standar teknis dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian selanjutnya aspek sanksi dan penegakan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan usaha hingga sanksi pidana. Efektivitas penerapan sanksi ini sangat bergantung pada ketegasan aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Selanjutnya, tantangan dan implikasi regulasi terhadap proyek skala besar seperti ini. Dalam praktiknya masih sering dijumpai kendala seperti pengawasan yang lemah, tumpang tindih, kebijakan antar lembaga, serta penyusunan dokumen AMDAL yang bersifat formalitas semata. Untuk mengatasinya diperlukan pengawasan yang intensif, audit lingkungan secara independen, serta keterlibatan aktif masyarakat agar AMDAL benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan, bukan sekadar persyaratan administratif. Sekian saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu nomor 4 adalah pengelolaan limbah industri, di mana limbah yang dihasilkan meliputi limbah padat, cair, gas, hingga limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, yang masing-masing memiliki karakteristik dan risiko berbeda. Apabila tidak ditangani dengan tepat, limbah industri dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, pencemaran sumber air, peningkatan polusi udara, bahkan merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Prinsip reduce mengacu pada upaya mengurangi limbah dari sumbernya melalui efisiensi, penggunaan energi, bahan baku, dan penerapan teknologi yang bersih. Prinsip reuse menekankan pada pemanfaatan kembali materi yang masih bisa digunakan seperti air proses, wadah plastik atau logam bekas sehingga dapat
memperpanjang siklus pemakaian. Sementara itu, prinsip recycle mendorong proses daur ulang agar limbah diubah menjadi produk baru yang bernilai guna maupun ekonomis. Implementasi 3R tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi jumlah limbah yang dibuang, tetapi juga dapat menghemat biaya operasional perusahaan dengan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Next. Dan yang selanjutnya itu B, hubungan antar variabel, di mana hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap AMDAL atau X1 dan pengelolaan limbah atau X2 berpengaruh terhadap efektivitas manajemen lingkungan atau Y. Kepatuhan terhadap AMDAL ini berfungsi sebagai landasan hukum dan acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan industri yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan AMDAL, seperti pelaksanaan rencana pengelolaan, pemantauan lingkungan, serta upaya mitigasi dampak, maka semakin optimal pula efektivitas sistem manajemen lingkungan yang dijalankan. Next. Dan yang selanjutnya itu D, kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini merupakan bagian dari esensial dalam hubungan penelitian karena berfungsi menghubungkan antara teori yang mendasari dengan definisi operasional variabel. Dengan adanya kerangka berpikir, hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara runtut dan logis, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun tahapan analisis serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian E, yaitu hipotesis penelitian, di mana kepatuhan terhadap H1 kepatuhan terhadap AMDAL berpengaruh positif terhadap efektivitas manajemen lingkungan, dan H2 pengelolaan limbah berpengaruh positif terhadap efektivitas manajemen lingkungan, dan H3 kepatuhan terhadap AMDAL dan pengelolaan limbah secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas manajemen lingkungan. Next. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian, di mana jenis dan desain penelitian itu pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh antar variabel dapat dinyatakan dalam angka dan dianalisis secara statistik. Pendekatan ini dianggap sesuai karena variabel-variabel yang digunakan, yakni kepatuhan terhadap AMDAL, pengelolaan limbah, dan efektivitas manajemen lingkungan, dapat diukur melalui indikator yang terukur dan diuji secara empiris. Dan yang B yaitu alokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, yang berlokasi di Desa Futuvia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposif atau bertujuan karena PT IMIP merupakan salah satu kawasan industri nikel terbesar di Asia Tenggara yang telah menjadi sorotan publik terkait isu kepatuhan terhadap AMDAL dan sistem pengelolaan limbahnya. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu mulai dari Oktober hingga Desember 2025. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada teman kelompok saya, kelompok 4, terima kasih atas penyampaiannya. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan pada presentasi malam ini. Efektivitas manajemen lingkungan di PT Indonesia Morowali Industrial Park ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap AMDAL dan pengelolaan limbah yang dikelola secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap AMDAL menjadi landasan hukum dan pedoman penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan industri yang ramah lingkungan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, semakin baik pula efektivitas sistem manajemen lingkungan perusahaan. Selain itu, pengelolaan limbah yang baik melalui penerapan prinsip 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle berperan penting dalam mengurangi dampak pencemaran, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung efisiensi biaya operasional. Baik, terima kasih atas diskusinya malam ini. Semoga materi kita dapat bermanfaat untuk diupload di akun YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.